Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma amin. Ikhwati fillah, waffaqani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersama bermajlis di tempat yang mulia ini untuk bertafaqquh fiddin, berusaha untuk mendalami seputar ajaran agama kita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada kita keberkahan, ketenangan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan merenungi sebuah kisah dari dua sahabat Nabi yang mulia, yaitu sahabat Hanzalah dan Abu Bakrin radhiyallahu anhuma. Kisah ini walaupun singkat tapi mengandung banyak pelajaran dan faidah untuk kehidupan kita yang sementara ini. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan an Hanzalah al-Usaidi radhiyallahu anhu wa kana min kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Hanzalah radhiyallahu anhu, beliau salah seorang sahabat Nabi yang Nabi tunjuk sebagai pencatat wahyu. Jadi di kalangan sahabat itu banyak para sahabat yang Nabi tugaskan, Nabi tunjuk sebagai para pencatat wahyu. Di antaranya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Muawiyah, ada Ubay bin Ka'ab, dan jenderal juga ada Hanzalah al-Usaidi radhiyallahu anhum jami'an. Beliau mengatakan, laqiyani Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Bakar pernah berjumpa dengan saya di sebuah jalan di Madinah. Wa qala, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana engkau ya Hanzalah? Kalau bahasa kita sekarang mah, apa kabar mas gitu ya. Dan itu biasa para sahabat itu kalau ketemu mereka saling bertanya kabar untuk memastikan saudaranya itu dalam keadaan baik-baik saja. Dan Abu Bakar bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana engkau ya Hanzalah? Kira-kira kalau antum demikian apa jawabannya? Alhamdulillah khair. Dan itu jawaban yang biasa kita jawab ketika sahabat kita bertanya. Tapi berbeda dengan Hanzalah ini, jawabannya rasanya sangat asing gitu, tapi dalam. Ketika Hanzalah ditanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" beliau mengatakan, "Qultu," aku menjawab, "nafaqa Hanzalah." Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Ini kata-kata atau kalimat yang sangat berat bagi kita yang mengerti betapa dahsyatnya dosa nifak itu. Ketika Abu Bakar mendengar apa yang dikatakan oleh Hanzalah bahwa dia telah terjatuh dalam kemunafikan, Abu Bakar mengatakan, "Subhanallah, ma taqul ya Hanzalah." Abu Bakar merasa takjub dan aneh mendengar dari sang Hanzalah ucapan yang sangat berat sekali. Apa yang kau maksud ya Hanzalah? Apa yang membuat engkau sampai-sampai mengatakan demikian? Apa gerangan? Mata kuliah Hanzalah.
Abu Bakar ingin meminta keterangan kepada Hanzalah apa kemunafikan yang beliau maksudkan. Apa yang sudah beliau lakukan sehingga beliau mengatakan dirinya telah munafik. Maka Hanzalah mengatakan, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yudzakkiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yu 'ainin. Wahai Abu Bakar, kalau kita sedang berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang bersama beliau di halaqah ilmu, beliau mengingatkan kita tentang neraka, tentang surga. Ka'anna ra'yu 'ainin, seakan-akan kita bisa melihat neraka dan surga secara langsung, seakan-akan. Saking level keimanan itu luar biasa, meningkat, memuncak. Kenapa? Karena mereka sedang berada di majlis Nabi SAW, di mana di sana akan disampaikan mau'idhah, peringatan tentang surga neraka, dibacakan ayat-ayat, sehingga hati mereka itu semakin luar biasa, imannya sempurna di level yang tertinggi, sehingga mereka mengatakan seakan-akan kita melihat surga atau neraka. Wa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'afasna al-azwaj wal aulad wad dhai'at nasina katsiran. Tapi ketika kita pulang ke rumah kita, kita bercengkerama dengan istri-istri kita, dengan anak-anak kita, dan kita sibuk dengan aktivitas harian kita, mencari ma'isyah untuk Aisyah dan yang semisalnya. Nasina katsiran, banyak yang terlupakan. Banyak yang terlupakan. Ketika Abu Bakar mendengar keterangan Hanzalah, beliau mengatakan, wallahi inna lanalqa misla hadza. Demi Allah, sungguh kami pun merasakan hal yang sama. Antum bayangkan ikhwas sekalian, selevel Hanzalah, salah seorang pencatat wahyu, dan selevel Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang nomor 2 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasakan suasana hati yang berbeda ketika mereka berada di rumahnya bersama keluarganya, atau sedang mereka bekerja dalam hal yang halal. Mereka mendapati kondisi hati mereka itu berbeda. Banyak hal yang ketika mereka di majlis terlupakan. Dan hal ini oleh Hanzalah dianggapnya salah satu bentuk kemunafikan. Setelah keduanya sepakat, akhirnya berangkat menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah. Hanzalah merasa demikian, Abu Bakar pun sama. Bagi keduanya ini masalah besar ini. Mereka nggak tinggal diam. Qultu fantalaqna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhalna alaihi. Maka kami pun berdua pergi menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kami masuk ke tempat beliau. Dan saat itu Hanzalah langsung mengatakan, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah telah munafik wahai Rasulullah. Sama yang beliau katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti yang disampaikan kepada Abu Bakar. Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah terjadi kemunafikan. Wa madzak? Ini bertanya, apa itu? Apa maksudnya? Beliau katakan, idza kunna indaka ya Rasulullah tudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ainin. Ya Rasulullah, ketika kami berada di sisimu, engkau ingatkan kami tentang surga neraka seakan-akan kami melihat surga neraka. Wa idza kharajna min 'indika, apabila kami keluar dari sisimu, afasna al-azwaj wal aulad wad dhai'at, kami bercengkrama dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami dan istri kami,
dan kami sibuk dengan urusan dunia kami, dengan tijarah kami dan semisalnya, nasina katsiran, banyak yang kami lupakan. Sebelum kita lanjutkan, pertanyaan, siapa di antara kita yang kondisinya sama seperti Abu Bakar dan Hanzalah? Ada yang berani ngacung? Gak ada yang berani. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena kita berada di atas mereka, sehingga kita nggak merasa selama dimanapun kita iman kita full, ya. Itu kemungkinan pertama. Mungkin nggak ini? Kayaknya berat kita ngaku demikian. Yang kedua, kita nggak mau ngacung karena mungkin level kita jauh di bawah mereka. Mungkin mereka tersibukkan dengan urusan yang mubah, yang halal, tapi mereka merasakan ada suasana hati yang berbeda. Tapi mungkin di antara kita ada yang bukan yang halal, mungkin maksiat. Na'udzubillah, semua nggak ada. Tadi itu tentunya pengaruh ke hati itu lebih dahsyat lagi. Sekadar dengan hal yang mubah itu memberikan pengaruh pada kondisi hati kita. Bagaimana dengan ketika seorang itu terjatuh dalam kemaksiatan? Sungguh pengaruhnya bagi hati sangat dahsyat. Tapi ketika hati sudah semakin berat, parah, sakitnya mungkin tidak lagi terasa karena sudah terbiasa. Tapi bagi hati yang masih bersih, masih bagus, maka sedikit noda akan terasa. Baju yang berwarna putih, satu tetes tinta mengenai baju putih itu akan terlihat warnanya berbeda, kotorannya ataupun nodanya terlihat. Tapi ketika warna hitam hati itu, maka sebesar apapun noda maksud itu rasanya tidak terasa karena sudah terbiasa. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar keterangan dari Hanzalah yang membuat beliau mengatakan telah munafik karena hal itu, maka Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, "Illau tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikri." Jika sekiranya kalian, wahai para sahabatku, wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar, dan kita semuanya, jika sekiranya kalian sama kondisinya, selalu sama kondisinya seperti kalian berada di sisiku, artinya iman kalian, suasana hati kalian selalu sama, baik ketika kalian berada di majlis Nabi SAW atau di luarnya sama, la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum, niscaya para malaikat akan berjabat tangan dengan kalian di kasur-kasur kalian, di jalan-jalan kalian. Apa maksudnya? Kata para ulama, Nabi mengatakan bahwa kondisi di mana seseorang itu berada pada level keimanan yang sama, full dalam segala kondisi, itu kondisi yang sangat tinggi. Bahkan itu bisa dikatakan kondisinya para malaikat. Sehingga jika ada manusia yang seperti itu kondisinya, maka dia telah menjadi sahabatnya malaikat. Tiap hari ketemu malaikat bersalaman. Tapi ternyata bukan begitu. Kita manusia, bukan malaikat. Artinya kondisi hati kita bisa naik, bisa turun. Maka dia mengatakan setelah itu, walakin ya Hanzalatu sa'atan wa sa'atan, salasa marrat. Akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat, sesaat. Beliau mengulanginya 3 kali. Sesaat, sesaat, sa'ah, sa'ah. Maksudnya apa? Maksudnya sesaat untuk engkau belajar, duduk di majlis ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, menangis kepada Allah, baca Al-Qur'an.
Di waktu yang lain engkau bercengkrama dengan keluarga, bermain dengan anak-anak, bermain dengan sahabat-sahabat. Intinya sesuatu yang mubah, bertijarah, berbisnis dan yang semisalnya. Artinya apa? Kita dituntut dalam Islam itu bukan hanya full ibadah tok di masjid, di mihrab, mojok, baca Quran dari pagi sampai pagi lagi. Enggak begitu Islam. Islam mengatur kehidupan hamba manusia ini dengan sangat proporsional. Ibadah diperhatikan, masalah dunia pun dibutuhkan. Bukan berarti ketika seorang itu full ibadahnya, dunianya ditinggalkan, enggak. Selama hal dunia itu mubah, maka secara hukum tidak mengapa. Dan itu tidak mempengaruhi iman, lamati tidak mengurangi iman yang batasnya dosa, tidak. Artinya Nabi ingin mengatakan kepada Hamzah dan Abu Bakar bahwa kondisi kalian demikian itu wajar, tidak masalah. Ini Nabi ingin memberikan satu pesan pada Hamzah dan kita semuanya. Kalau kita mendapati kondisi kita demikian, maka jangan risau, jangan merasa saya telah munafik, tidak. Itu bukan kemunafikan, tapi itu kondisi yang wajar manusia. Tapi jangan sampai terlalu lama sibuk dengan dunia, mengejar dunia yang akhirnya melupakan akhirat. Nah, ini berbahaya. Makanya salah satu faidah kita bermajlis ilmu itu untuk kembali dicas. Kalau udah lama gak ngaji itu rasanya hati sudah mulai hampa. Walaupun kita tidak berbuat dosa, mungkin ya hal-hal dunia yang mubah itu tetap memberikan pengaruh. Tapi kita datang di majlis ilmu, kita belajar lagi, dicas lagi, diingatkan lagi, naik lagi. Makanya harus menjadi bagian dari perhatian hidup kita untuk ngecas iman hati di majlis ilmu. Perlu kita semangat untuk itu. Walaupun sepekan 3 kali luar biasa itu. Ya. Baik, ini secara global hadis ini. Kita bisa ambil beberapa faedah dari hadis yang luar biasa. Yang pertama, syiddatu ihtimamis sahabah bil qalbi wa hirsihim ala islahiha atau islahihi. Betapa dahsyatnya perhatian para sahabat itu dengan hati mereka dan urusan hati mereka, dan mereka begitu semangat untuk memperbaikinya. Karena mereka sangat mengerti bahwa hati itu raja. Jika hatinya itu baik, akan melahirkan banyak kebaikan-kebaikan. Maka ketika mereka memperhatikan hati dalam kondisi tetap baik, saleh, maka insya Allah berbagai macam kebaikan akan terlahirkan. Ini yang pertama, perhatian dengan hati. Bukan berarti kita abaikan luar kita, enggak. Olah fisik perlu. Mengkonsumsi sesuatu yang menyehatkan badan penting. Tapi jangan sampai kita hanya fokus untuk fisik kita, tapi kita abaikan masalah rohani kita, yang harus kita terus tingkatkan gizinya dengan cara kita belajar dan sebagainya. Yang kedua, para sahabat itu begitu khawatir dengan kemunafikan. Bagi mereka dosa nifak ini bukanlah dosa yang ringan, yang sepele, tidak. Buktinya apa? Buktinya seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Saya mendapati atau berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi. Semua mereka itu mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri mereka. Itu sahabat. Bahkan Umar radhiyallahu anhu, orang nomor 2 setelah Abu Bakar, orang terbaik umat ini. Beliau suatu ketika pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah,
sahabat yang Nabi sampaikan rahasia kepada beliau. Jadi Hudzaifah ini sahibus sir, ya, orang yang Nabi rahasiakan nama-nama orang munafik pada beliau. Jadi Hudzaifah tahu siapa orang munafik disebutkan kepada beliau. Yang lain enggak. Maka sahabat Umar ini saking khawatirnya, jangan-jangan beliau termasuk dari orang munafik. Umar loh. Umar orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi rasa takut itu dahsyat sekali. Kalau kita beda. Tadi itu bedanya bisa dua kemungkinan ya. Beda karena di levelnya di atas mereka atau terlalu jauh dari mereka. Mungkin yang kedua lebih tepat. Terutama yang berbicara. Umar mengatakan, "Ya Hudzaifah, hal sammani laka min munafiqin?" Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku kepadamu di antara orang-orang munafik? Hudzaifah mengatakan, "La, wala uzakki 'ala Allah ahadan ba'dak ya Umar." Tidak. Saya tidak akan lagi mentazkiyah seorang pun setelahmu wahai Umar hari ini. Artinya Umar bukanlah termasuk orang munafik dengan tazkiyah dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ini poin yang kedua, bahwa sahabat itu begitu khawatir akan kemunafikan. Yang ketiga di antara faedah hadis adalah semangatnya sahabat itu untuk mencari solusi jika ada masalah dengan diri mereka. Ketika tadi itu Hanzalah dan Abu Bakar merasakan suasana hati yang berbeda di kondisi yang berbeda, bagi keduanya itu masalah. Dan keduanya tidak tinggal diam, tapi keduanya berusaha mencari solusi. Apakah benar kondisi seperti ini termasuk kemunafikan seperti yang dianggap oleh Hanzalah atau bukan? Mereka langsung datang ke ahli ilmu, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mencari tahu benarkah itu bagian dari kemunafikan atau tidak. Ternyata Nabi mengatakan itu bukan kemunafikan. Akhirnya mereka pun merasa aman. Maka terkadang masalah yang mengganjal dalam diri kita itu membuat kita itu galau, risau. Maka segera cari solusi agar kita nyaman. Ternyata apa yang mungkin terkadang kita rasakan ini sesuatu yang salah, ternyata nggak salah. Cuma karena kita mungkin salah memahaminya, dari salah. Maka jika ada hal yang mengganjal, tanyakan kepada orang yang berilmu. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada orang-orang yang berilmu jika ada hal-hal yang tidak kalian ketahui. Jangan takut bertanya. Ustaz, nanti kalau ditanya nggak boleh, jadi bingung lagi nanti. Ini bahaya juga kalau begini. Tanya masalah itu untuk mendapatkan solusi. Apapun solusinya itu, jika itu sesuai dengan Islam, terima. Nanti kalau solusinya ternyata tidak sesuai dengan nafsu kita, tuh kan, coba tadi nggak nanya, asyik aja lanjut aktivitasnya atau bisnisnya, pasti ternyata haram, nggak boleh. Waduh, tambah galau, tambah alhamdulillah dapat pencerahan. Gimana? Tergantung. Kalau dia bertanya untuk mencari kebenaran, insya Allah dia akan sami'na wa ta'ana. Selama itu qala Allah wa qala Rasul, itu yang benar. Apapun yang harus dirasa, tetap akan dia bersabar. Tapi kalau dia sebelum bertanya dia sudah punya jawaban sendiri, nanya untuk mencari pembenaran saja, ini berbahaya ini kalau begini. Pasti nanti kalau ada jawaban yang berbeda dengan nafsunya, akan berbeda responnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, jamaah sekalian, pentingnya sahabat yang soleh. Antum perhatikan Hanzalah bertemu dengan seorang sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dua-duanya sahabat yang soleh. Ketika bertemu dengan orang yang soleh, akan melahirkan sesuatu yang baik. Ada masalah dengan hatinya,
curhatan, ternyata kok sama ya. Udah nggak apa-apa, biasa kali gitu ya. Enggak. Justru keduanya itu karena mereka punya hati yang cinta pada kebaikan, keduanya sepakat untuk menempuh jalan kebaikan selanjutnya untuk mencari solusi kebaikan-kebaikan. Maka jika kita memiliki sahabat yang jujur dalam persahabatan kita, maka jangan lepas dia, pegang dia. Karena sahabat yang soleh, sahabat yang jujur dalam menasehati, mengingatkan kita itu sulit. Ada sahabat karena sepekerjaan, sahabat maslahah. Kalau ada maslahat, dia teman saya, sahabat saya. Jika nggak ada, berbeda. Maka hati-hati. Jika kita berada di lingkungan yang Masya Allah, sahabat-sahabat kita yang Insya Allah mendukung kita untuk tetap istiqomah di atas ketaatan, maka berusahalah untuk bersabar di tempat, di lingkungan yang mendorong kita untuk tetap istiqomah. Dan yang terakhir jemaah sekalian rahimakumullah, di antara faedah hadis adalah hendaknya bahwa majlis ilmu itu salah satu sebab yang dapat menambah keimanan. Tadi alhamdulillah menceritakan ketika mereka di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingatkan mereka dengan surga neraka, mereka menjadi sosok-sosok yang luar biasa imannya, full tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa majlis ilmu itu menjadi salah satu sebab bertambahnya keimanan. Kenapa? Karena ketika kita sedang di majlis ilmu, kita sedang tersambung dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan peringatan. Insyaallah hati kita akan tersirami dengan gizi-gizi rohani sehingga akan tumbuh dan akan semakin dahsyat. Dan insyaallah kita rasakan hal itu. Berbeda ketika sudah di luar, di jalan, itu beda lagi suasananya. Makanya hendaklah kita semangat untuk belajar agama, sisihkan waktu kita dan semangat untuk bermajlis ilmu. Dan yang terakhir, bahwa iman setiap muslim itu bisa naik dan turun. Dan perlu kita camkan, naik turunnya itu ada dua level. Ada turun yang membuat itu dosa, ada turun yang tidak berdosa. Untuk memahami hal ini kita perlu sampaikan, iman itu ada asal iman, ada yang kedua iman sempurna di level wajib, yang ketiga iman sempurna di level mustahab. Jika seorang mukmin dia menjaga pondasi keimanannya, rukun iman dia jaga, dia imani dengan baik, dan dia melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka dia sudah berada di level kesempurnaan iman di level wajib. Dia aman dari dosa, dia tidak dosa, dan jika dia wafat dalam kondisi demikian, surga. Level sempurna yang kedua itu level sempurna yang mustahab. Artinya jika ada dua mukmin A dan B, kedua-duanya si A menjaga kewajiban, meninggalkan yang haram. Si B meninggalkan yang haram, melawan kewajiban. Tapi dia ada plusnya. Dia pun melakukan hal-hal yang sunnah. Maka level keimanan si B tentunya lebih tinggi daripada si A. Walaupun dua-duanya di level sempurna. Sempurna si A, sempurna di level wajib, dia nggak berdosa, aman dari ancaman. Level sempurna si B, dia lebih tinggi daripada si A. Maka perjuangan kita, sekali saya ulangi, kalau kita sudah berada di level yang wajib sempurna ini, maka jaga, kalau bisa terus tingkatkan sampai ke level yang sempurna, yang mustahab. Jika terkadang turun, harus dipastikan turun jangan sampai di bawah wajib. Kalaupun turun sunnah kurang sekali-sekali berapa ini, insya Allah wajar. Tapi terus semangat lagi.
tapi kalau turun sampai meninggalkan yang wajib. Dan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.